البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 73. Qala Fadilatul Syekh Shaleh Ibn Abdul Aziz As-Sindi hafizahullahu taala. Iya ya. Berarti 78. Ayo. Qala al-musannif ay as-Sa'di rahimahullah. Al-qawi, al-matin, yang maha kuat, yang maha kukuh. Huwa fi ma'nal aziz, masuk dalam makna al-aziz, yang maha perkasa. Iya, kalau Ibnu Hazm mengatakan yang satu makna, maka cukup pilih salah satu agar tidak lebih dari 99. Tentunya ini nggak boleh. Terserah, Allah punya nama banyak, siapa yang berhak menghalangi. Asyarah. Ingat Ibnu Hazm, jadi ingat peristiwa hari ini. Ada soal sebenarnya sudah ditanyakan ke anak beberapa hari, tapi terlalu sibuk nggak ngurus. Tahu-tahu dikasih surat lagi hari ini. Mengerikan juga kalau betul. Jadi dia tanya, ini di sana ada dai roja. Korban dia sudah lebih dari 30 wanita. Katanya seperti biasa dijanjikan ini, janjikan itu. Ada yang dikawini, ada yang sudah disuruh nador, tapi nadornya pakai madhab Ibnu Hazm, harus tengok semua. Jadi pakai gambar tanpa pakaian. Ini gila, gimana semudah itu ditipu. Anak komentar, kenapa tidak seperti akhwat yang berakal? Ada akhwat berakal di sana. Ketika ustadznya bilang, saya ikut madhab Ibnu Hazm, harus lihat semua. Akhwatnya bilang, saya juga ikutlah madhab Ibnu Hazm, saya ingin tengok ustadz semua. Nggak mau juga. Cuma ini gimana korban boleh sampai 30. Dan ada sebagian yang katanya dalam cerita itu sudah dizinai. Nah, setelah dikejar dengan bukti banyak, baru dia bertobat. Apakah diterima tobatnya dan boleh mengajar, ataukah masih harus ditahdir? Susah. Naudzubillah. Dia tobat setelah didatangkan bukti banyak, baru dia bertobat. Ya jelas harus ada bukti kan, bukti tobatnya dulu. Karena terkadang orang sekedar ya saya tobat, besok saya ngajar lagi boleh tak? Oh, ini belum boleh. Para ulama mengatakan harus ada bukti dulu. Disebutkan Syekhul Islam, orang yang berzina kemudian mengaku tobat, harus ada pembuktian dulu. Tidak langsung udah terima tobatnya. Oh, jadi orang soleh, udah kita kawinkan dengan anak-anak yang baik atau apa. Harus ada bayinah dulu, bukti tobat. Cuma ulama berselisih pendapat, waktunya berapa, masa iddahnya, dan bagaimana caranya. Para ulama berselisih pendapat. Tapi yang pasti, dia mengucapkan tobat tidak langsung diterima, harus tunggu bayinah. Tak akan menunggu nanti korban berikutnya. Dan ini adalah efek dari kejahilan umat. Naudzubillah. Sampai berapa lama mereka tak percaya nasihat kita. Spion itu penipu, roja itu penipu, tapi korban banyak sekali macam itu. Udah masuk jil dulu sih, baru terima tuh. Apa? Udah masuk jil dulu, baru diterima tuh. Iyalah, istilahnya karena mereka penipu, tobat itu harus pembuktiannya lebih keras lagi. Masalah karena mereka penipu, bukan orang biasa. Makanya sementara orang awam sering bilang, tak akan ustadz bohong, tak akan ustadz menipu kita. Berapa lama kita akan melihat korban lagi? Ternyata malah memang banyak penipu. Alhamdulillah. Ya ini tahu-tahu terkait ingat Ibnu Hazm yang tadi. Yalah, kalau masuk TV kan harus berhias dulu lah, malu kan. Sudah tahu mau dimasukkan ke gambar ya harus berhias. Gimana akan ikhlas? Ini jelas jadi fitnah memang. Baik, kita lanjutkan. Asyarah. Summa dzakara asmaihi jalla wa ala al-qawi wal matin. Kemudian Imam As-Sa'di menyebutkan dua nama Allah Jalla wa ala, yang maha kuat, yang maha kukuh. Ammal qawi fahuwa al-muttasifu bil quwwah, yang memiliki sifat kuat. Ini tentunya secara mudahnya ya. Jelas alanya di sini istighraqiyah li kamalil jins, mencakupi seluruh kesempurnaan jenis, yaitu yang maha kuat, bukan sekedar punya sifat kuat tapi kekuatan yang sempurna. Alnya bukan al biasa. Wa ammal matin idul matanah al muttasifu bil matanah, yaitu kekukuhan. Baik. Makanya sebagian mufassirun mengatakan al matin yaitu syadidul quwa, yang sangat kuat.
Wallahu qawiyyun matin. Wal qawi ja'a fi mawadhi'a adidah. Nama al-qawi datang di sejumlah tempat fil kitab wa sunnah. Baik. Al-qawiyyul aziz misalkan. Baik. Wa amal matin faqad ja'a fi maudhi'in wahid. Datang di satu tempat, innallaha huwar razzaqu dzul quwwati al-matinu. Jadi al-matin di sini bukan sebagai naat dari dzu. Bukan sebagai apa? Naat dari al-quwwah, dan memang tak mungkin. Tapi ini adalah apa? Dohirnya adalah sebagai badal atau sebagai khobar yang ketiga. Innallaha huwa ar-razzaq sebagai khobar pertama, dzu khobar kedua, al-matinu khobar ketiga. Sesungguhnya Allah dialah yang maha memberi rezeki, yang memiliki kekuatan yang sempurna, yang maha kukuh. Ja'a fi maudhi'in wahid fil Qur'an, ya hanya di satu tempat ini. Kemudian wal qawi kama aslaftu, sebagaimana yang telah saya sebutkan terdahulu, adalah dzul quwwah. Wal quwwah kamalul qudrah. Kekuatan adalah kemampuan yang sempurna. Indonesia bilang qudrah artinya kemampuan. Ini boleh dikatakan kekuasaan, yaitu ada kuasa. Wallahu azza wa jalla muttasifun bihadhil umuri salasah. Allah azza wa jalla memiliki tiga sifat, memiliki sifat tiga perkara ini. Al-qudrah wal quwwah wal matanah. Dan semuanya kembali kepada apa mana? Mana apa itu? Al-izzah. Wa ba'du dzalika ablaq min ba'd. Sebagian lebih kuat dari yang lain. Bukan berarti yang ini lemah, tapi memang makna itu bertingkat-tingkat, Ma'ruf. Seperti pembahasan Ar-Rauf dengan Ar-Rahim. Wal qudrah ta'ni adamal ajz. Qudrah, kemampuan atau kekuasaan, yaitu tiadanya kelemahan, tidak adanya kelemahan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu, maha mampu atas segala perkara. Fa kullu syai'in, maka segala sesuatu, fallahu azza wa jalla qadirun alaih, maka Allah azza wa jalla itu berkuasa atasnya, yaitu mampu terhadapnya. La ya'jizuhu syai'un fil ardi wala fis sama. Tiada sesuatu pun yang mampu melemahkan dirinya atau meloloskan diri darinya, baik yang di langit ataupun yang di bumi. Wallahu subhanahu akhbara an nafsih. Allah subhanahu mengkhabarkan tentang dirinya fi ayatin kasirah, di ayat-ayat yang banyak, bi annahu ala kulli syai'in qadir, bahwasanya dia maha kuasa atas segala sesuatu. Wa hadza umumun mahfud. Ayat ini adalah keumuman yang terpelihara. Kalau tak salah ini juga disebutkan oleh Imam pengarang kitab Mughni, siapa namanya? Ana malah lupa sendiri. Ibnu Qudamah, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, di dalam kitab beliau Raudhatun Nadhir. Dalil-dalil umum semuanya telah dikhususkan kecuali 4 perkara, di antaranya ini. Masalah apa? Qudrah. Innallaha ala kulli syai'in qadir, tak ada perkecualian. Baik. La yukhassu minhu syai'unil battah. Tidak dikhususkan darinya sedikit pun. Kullu syai'in, segala sesuatu, fallahu alaihi qadir, Allah kuasa atasnya. Baik, walaupun apa? Kita tak perlu masuk kepada pembahasan ahli kalam. Allah kan syai', berarti Allah kuasa atas dirinya, tidak. Ini pembahasan yang aneh sangat. Ini di luar pembahasan kita. Karena perkara yang mumtani dan mustahil itu di luar pembahasan. Seperti ucapan mereka, apakah Allah punya kudrah menciptakan zat setara dengan dia? Ini jebakan kekufuran. Memang namanya orang kafir, bahasanya tidak beradab pada Allah. Kalau kita bilang mampu berarti, berarti apa? Ada yang setara dengan Allah. Kalau kita bilang tak mampu, itu menghina Allah. Memang ini jebakan kekufuran dari orang ahli kalam yang kafir. Tapi jawabannya apa? Ini mumtani. Perkara yang mustahil itu ada, mustahil. Bukan Allah mampu atau tak mampu, tapi mustahil. Bagaimana ada yang setara dengan Allah? Allah sudah menetapkan, tak ada yang setara dengan dia. Selesai. Kata beliau, lakin qad yasha'u husulah. Sebentar. Tetapi terkadang Allah menghendaki terjadinya suatu perkara, wa qad la yasha'. Terkadang dia tidak menghendaki itu, bukan karena dia tidak mampu. Yaitu pertanyaan kebanyakan dari orang-orang yang tidak mau masuk Islam. Kalau memang Allah itu ada, katanya, kenapa masih ada orang miskin? Kenapa masih ada orang yang sengsara? Seakan-akan apa? Dia mewajibkan Allah untuk menolong semuanya tanpa kecuali.
Padahal yang betul Allah menghendaki ada yang kena musibah, ada yang selamat. Itu terserah dia. Baik. Sebagaimana apa contoh kecil, orang tua mampu untuk memberi duit ke anaknya misalkan, tapi terkadang orang tua menahan pemberian, bukan karena tidak mampu, tapi karena ada suatu hikmah untuk mendidik anak itu agar tidak bermanja-manja dan seterusnya. Bukan masalah orang tua tak mampu, apalagi orang tua tak ada, bukan masalah orang tua tak ada. Dia ada dan mampu, tetapi ini demi pendidikan anak. Baik, fahada raji'un ila hikmatihi tabaraka wa ta'ala. Maka perkara ini kembali kepada hikmah Allah tabaraka wa ta'ala. Dia mampu menyelamatkan orang-orang Palestina, saudara kita itu dari kejahatan Yahudi. Tapi ada hikmahnya, kenapa? Ada proses-proses yang serba melelahkan dan meletihkan ini. Sebagaimana mereka dinasihati pun letih sangat. Dinasihati untuk kembali tauhid, yang syirik masih banyak. Di Palestina? Ya, masih banyak. Yang ikut bid'ah pun masih banyak. Jadi mereka membuat letih ya, tak heran kalau mereka terkena sedikit ujian-ujian macam itu. Banyak dulu para ulama pun sudah bilang, sudah sering dinasihati, tapi mereka tak peduli. Karena memang mereka badannya kuat dan akalnya hebat. Orang Yahudi mengakui Palestina itu hebat, tapi lalai. Akhirnya bermudah-mudah untuk berzina, untuk ini, yakin masyarakat Palestina tak mungkin kalah. Akhirnya Allahul musta'an, Allah menimpakan suatu ujian macam itu. Qal amma qudratuh, adapun kekuasaan Allah, kemampuan Allah, fa innaha mutanawilatun likulli syai', maka dia mencakupi segalanya. Wala yu'jizu qudratahu subhanahu wa ta'ala syai'. Syai' sebagai fa'il di belakang. Tiada sesuatu pun yang mampu melemahkan kekuasaan Allah sama sekali. Tayyib. Wal quwwah kamalul qudrah wa muntahaha. Yang namanya kekuatan adalah kemampuan yang sempurna dan penghujungnya. Istilahnya apa berarti ya? Level tertinggi dari kemampuan dipanggil sebagai kekuatan. Idzan, jika demikian al-quwwah ablaq minal qudrah. Kekuatan itu lebih apa kita bilang? Lebih mendalam kah? Istilah kekuatan itu lebih mendalam atau lebih kuat daripada kemampuan. Wal matanah kamalul quwwah. Sementara kekukuhan adalah kekuatan yang sempurna. Sempurnanya kekuatan. Padahal al-quwwah ini baru satu dari Dari 3 atau 4 makna dari al-aziz. Memang bertingkat-tingkat level istilah ya. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.